Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Cahyani, NPM 216910405. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang UKS. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Pengertian UKS di sini adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdapat di sekolah yang gunanya untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sedang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruangan kesehatan di suatu sekolah. UKS tidak hanya menangani murid yang mengalami kecelakaan, tetapi UKS juga melayani kesehatan dasar bagi murid selama sekolah, pemantauan pertumbuhan anak, tetapi juga mengajarkan hal-hal kecil namun penting bagi siswa seperti menanamkan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, pengenalan makan 4 sehat 5 sempurna, perilaku menggosok gigi setelah makan, dan perilaku lain yang dapat membentuk kebiasaan sehat bagi anak. Ruang lingkup UKS. Kegiatan utama usaha kesehatan sekolah disebut dengan trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Dengan demikian, trias UKS perpaduan antara pendidikan dengan upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga, tujuan UKS atau usaha kesehatan sekolah. Tujuan UKS secara umum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Selain itu, juga menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas. Sedangkan secara khusus, tujuan UKS di sini adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Di samping itu, juga meningkatkan peran serta peserta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan di rumah tangga serta lingkungan masyarakat. Meningkatkan keterampilan hidup sehat agar mampu melindungi diri dari pengaruh buruk lingkungan. Keempat, sasaran usaha kesehatan sekolah. Yang pertama, sekolah taman kanak-kanak. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah. Yang keempat, pendidikan agama. Yang kelima, pendidikan kejuruan. Dan yang keenam, pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. 5. Peran sekolah dalam meningkatkan kesehatan. Pada era globalisasi ini, banyak tantangan bagi peserta didik yang dapat mengancam kesehatan fisik dan jiwanya. Tidak sedikit anak yang menunjukkan perilaku tidak sehat seperti lebih suka mengonsumsi makanan tidak sehat yang tinggi lemak, gula, garam, rendah serat, meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, melitus, dan obesitas, dan sebagainya. Apalagi sebelum makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu sehingga memungkinkan masuk bibit penyakit ke dalam tubuh. Selain itu, meningkatnya perokok pemula usia muda atau usia peserta didik sekolah hingga risikonya akan mengakibatkan penyakit degeneratif. Dan yang keenam yaitu kebijakan dalam meningkatkan implementasi dalam peningkatan usaha kesehatan sekolah. Untuk mendukung peningkatan proses pembelajaran yang lebih baik, maka program peningkatan kualitas jasmani dan perkembangan sekolah sehat akan terus dilaksanakan, sehingga dapat membentuk peserta didik yang sehat dan bugar, serta sekolah yang memenuhi standar syarat sekolah sehat. Cara yang dilakukan adalah mengoptimalkan berbagai upaya pengembangan sekolah sehat, antara lain dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme guru dan tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta upaya sosialisasi dan implementasi di bidang UKS. Pendidikan kesehatan, pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan jasmani, dan kebugaran jasmani. 7. Cara melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah. Cara melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan melalui penyajian dan penanaman kebiasaan. Cara penyajian pendidikan lebih menekankan peran aktif peserta didik melalui kegiatan ceramah, diskusi, demonstrasi, pembimbingan, permainan, dan penugasan. Cara penanaman kebiasaan dilakukan melalui penugasan untuk melakukan cara hidup sehat sehari-hari dan pengamatan terus-menerus oleh guru dan kepala sekolah. Keberhasilan pendidikan kesehatan ditentukan dengan adanya keteladanan dan dorongan dari kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, dan orang tua. Keberhasilan itu juga ditentukan adanya hubungan guru dengan orang tua peserta didik. Apa yang lebih diberikan oleh guru di sekolah hendaknya didukung juga oleh orang tua yang ada di rumah. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari UKS ini adalah usaha kesehatan sekolah salah satu upaya pembina dan mengembangkan kebiasaan hidup yang sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Hidup sehat seperti yang didefinisikan oleh Badan Kesehatan Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB, World Health Organization yang disingkat WHO, adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kesehatan jiwa adalah keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial optimal dari seseorang. Demikianlah pemaparan materi yang saya paparkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.